Iya kak. Ada yang mau bertanya kak, Tapi apa? penting kali ini. Masa semua supplier harus ikuti satu-satu di Sakti kak? Bisa info aku. Santai cuy, kita pakai menu import supplier aja, soalnya dia lebih cepat dan dia terhubung ke span. Hah, span kak? Span apaan? Spanduk? Atau spanduk nikah? Bukan span, itu sistem. Sini duduk dulu. Nih, aku jelasin tapi jangan bengong kok ya. Jadi, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144 PM 05 Tahun 2014 tentang pelaksanaan sistem perbendaharaan dan negara-negara, supplier itu adalah pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN. Wah, jadi mantan bisa jadi supplier dong kak? Kalau dia nyuplai barang atau jasa dan legal, bisa jadi, tapi harus punya NRS dulu. Oh, Data supplier itu penting, minimal harus ada info pokok, lokasi, dan rekening. berarti supplier itu bukan sekedar nama doang ya kak? Yoi, harus lengkap, kalau enggak gagal bayar. Tapi ada informasi penting nih. Tapi aku bisa masukin supplier aja asal-asalan gitu kak? Nggak bisa sembarangan, nih info pentingnya ya. 1, supplier yang bisa diimport adalah yang punya NRS dan terdaftar di SPAN. Kalau belum punya NRS gimana? Daftar dulu ke KPPN, jangan dipaksa. Oke, terus? 2, kalau supplier udah diimport dan terdaftar di KPPN Mitra, langsung bisa dipakai. Berarti tinggal gas dong? Iya, tapi harus legal juga ya. Terus yang ketiga, kalau udah diimport tapi belum terdaftar di KPPN Mitra, ya harus daftar dulu. Oh, jadi KPPN itu kayak gerbang login gak sih kak? Iya, anggap aja kayak gitu. Dan 4, maksimal 1 kali import itu cuma boleh 100 baris supplier. Lah, terus aku punya 321 supplier kak? Ya, dibagi 4 halaman dong, bukan dibagi nasib. Nah, menu import supplier ini interkoneksi langsung dengan SPAN. Jadi kayak simple tapi canggih gak sih kak? Betul, kita bisa masukkan banyak supplier sekaligus lewat Excel, tinggal upload aja. Untuk lebih lengkapnya, jangan lupa nonton video turang episode 18 KPPN Sidikalang. Sebelum Bapak Ibu melakukan interkoneksi supplier pada aplikasi Sakti, pastikan bahwa supplier yang akan diinterkoneksi sudah terdaftar pada aplikasi SPAN dan juga sudah memiliki NRS. Untuk pengecekannya, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan pada aplikasi OmSpan. Bapak Ibu silakan login pada user OmSpan masing-masing, kemudian pada modul komitmen, cari data supplier, masukkan tipe supplier yang akan kita interkoneksi. Saat ini kita akan melakukan interkoneksi supplier untuk tipe 2, yaitu penyedia barang dan jasa. Untuk tipe supplier 2 sendiri, Bapak Ibu harus melakukan perekaman nomor rekening penerima. Silakan pilih tipe 2, kemudian masukkan nomor rekening penerima. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan pengisian tipe supplier dan juga nomor rekening penerima, silakan klik kirim. Maka akan muncul supplier yang akan kita interkoneksi pada KPPN yang sudah pernah terdaftar. Setelah melakukan pengecekan bahwa supplier sudah pernah terdaftar pada SPAN dan juga sudah memiliki NRS, Bapak Ibu silakan login pada aplikasi Sakti. Bapak Ibu silakan login menggunakan user operator yang memiliki kewenangan modul komitmen. Sedikit informasi, untuk tipe supplier yang ingin dilakukan pencarian data suppliernya untuk kemudian diimport ke aplikasi Sakti, pada contoh yang akan kita gunakan yaitu supplier tipe 2. Setelah berhasil login pada user komitmen, Bapak Ibu silakan ke menu komitmen, upload import, import supplier interkoneksi SPAN. Saat ini kita akan melakukan interkoneksi supplier untuk tipe 2, yaitu penyedia barang dan jasa. Input validasi yang diwajibkan untuk tipe 2 yaitu kolom teks untuk nomor rekening. Untuk penginputan pada kode KPPN merupakan opsional. Silakan Bapak Ibu melakukan perekaman tipe supplier untuk tipe nomor 2,
Kemudian masukkan nomor rekening yang akan kita lakukan import. Setelah tipe supplier dan nomor rekening sudah terisi, silakan klik cari. Maka akan muncul supplier yang akan kita lakukan interkoneksi. Apabila parameter yang diinput tidak memenuhi validasi yang diperlukan, maka ketika dilakukan proses pencarian supplier akan mengalami kegagalan. Karena kita akan melakukan interkoneksi pada tipe 2, maka Bapak Ibu wajib melakukan pengisian untuk parameter nomor rekening. Jika proses pencarian supplier berhasil, akan muncul daftar data supplier yang akan siap untuk diimport. Kemudian, silakan pilih data supplier dari daftar yang akan diimport dengan mengklik checkbox pilih. Kemudian, klik tombol import. Tunggu hingga proses import supplier selesai. Jika sudah selesai dan data supplier yang diimport telah valid, maka akan muncul notifikasi import data supplier berhasil. Silakan pilih OK. Sebagai catatan, pada checkbox pilih semua atau tidak digunakan untuk memilih semua baris supplier yang ditampilkan pada halaman, bukan untuk memilih semua baris supplier yang ada. Jika total supplier yang akan diimport lebih dari satu halaman, maka proses import supplier dilakukan halaman per halaman. Setelah berhasil dilakukan import, maka kita akan melakukan pengecekan status data supplier yang sudah berhasil kita import. Untuk pengecekan status data suppliernya, kita bisa masuk ke modul komitmen, kemudian RUH, kemudian supplier. Jika sudah masuk dan pada saat melakukan input parameter mengisi kode KPPN Mitra Kerja Satker, maka data supplier tersebut sudah bisa digunakan untuk perekaman data kontrak ataupun perekaman BASD non-kontraktual. Namun apabila supplier yang telah diimport belum terdaftar pada KPPN Mitra Kerja, supplier tersebut tidak dapat langsung digunakan. Agar dapat digunakan, lakukan perubahan pada tab supplier address pada supplier tersebut. Untuk perubahan KPPN pada tab supplier address, Bapak Ibu bisa pada modul komitmen, kemudian RUH, kemudian supplier. Silakan lakukan pencarian untuk supplier yang sudah berhasil kita interkoneksi tadi. Masuk ke supplier address, kemudian klik ubah. Pada kolom KPPN, silakan klik titik 3. Silakan masukkan kode KPPN yang akan dilakukan interkoneksi. Jika keterangan KPPN telah sesuai dengan KPPN Mitra Kerja, maka Bapak Ibu silakan klik simpan. Akan muncul informasi bahwa data sudah berhasil disimpan. Setelah import supplier berhasil, maka untuk supplier yang belum terdaftar pada KPPN Mitra Kerja, Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan pendaftaran dengan cara meng-create ADK pada user PPK. Setelah berhasil melakukan create ADK pada user PPK, maka akan dilakukan proses oleh KPPN sesuai dengan SOP yang berlaku. Gila, ternyata gampang juga ya selama tahu caranya. Iya, makanya jangan takut sama sistem ya, takutlah sama supplier yang datanya salah. Dan mantan. Oke, itu dia tutorial import supplier dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!